Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas wawancara dasar manajemen peternakan di usaha Bapak Adi Ariftonan dengan nama usahanya yaitu Lims Duck Farm. Di sini saya akan menjelaskan 4P yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Dalam perencanaan untuk kemudian hari, beliau sudah merencanakan untuk menambahkan bibit sekitar 500 ekor dan pembesaran kandang. Nah, cara Bapak Adi selaku pemilik usaha tersebut menggunakan cara untuk mengatur keuangannya, yaitu yang pertama ialah membuat anggaran pakan yang tetap, yang kedua memisahkan keuangan pribadi dan usaha, dan yang ketiga mengatur arus kas dengan jual beli bertahap. Cara beliau dalam mengantisipasi resiko penyakit dan kenaikan harga pada ternak bebek, yaitu dalam penyakitnya diberi obat dan pemberian vitamin pada awal ternak tersebut dibeli. Jika musim hujan diberi minuman air jahe yang dicampur dengan gula aren. Jika pakan naik, harga telur tetap tidak naik sesuai harga pasar. Namun beliau sejauh ini tidak pernah rugi, dikarenakan beliau juga menjual feses dari ternak bebek. Namun saya ada beberapa solusi dalam menangani kenaikan harga pakan, diantaranya yaitu yang pertama, pemanfaatan pakan alternatif, yang kedua, peningkatan manajemen pemeliharaan, yang ketiga, seleksi bebek yang tidak produktif, yang keempat, pengaturan jadwal dan takaran pakan, yang kelima, mencari supplier pakan yang lebih efisien, yang keenam, diversifikasi produk hasil ternak. Alasan beliau memilih ternak bebek dibanding ternak lain yaitu karena bebek lebih kuat, produksi telurnya juga lebih rutin. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan khusus karena lahannya cocok, tidak panas dan jauh dari keramaian. Harganya juga lebih murah. Beliau memperkirakan pakan per ekor bebek membutuhkan 125 gram per harinya. Untuk siklus usaha peternak pada bebek telur juga cukup cepat, karena untuk petelur produksi pun bisa mulai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini membuat rasa kepuasan dalam pelaku usaha. Nah, tujuan awal beliau untuk membuat usaha tersebut yaitu sebagai mata pencaharian. Untuk modal awal Pak Adi Ariftonan dengan bibit 50.000 anakan remaja sebanyak 1.500 ekor bebek dengan biaya untuk kandang 100 juta, pakannya sehari 180 kg, itu setara dengan 4 karung, satu karungnya seharga Rp380. Untuk vitamin atau obat-obatan beliau tidak menyetok, namun membelinya pada saat membutuhkan karena tempatnya tidak terlalu jauh untuk membeli. Nah, untuk vaksin, bebek tersebut hanya diberi vaksin pada saat bebek tersebut dibeli. Nah, teknologi modern yang beliau gunakan yaitu CCTV dengan 4 titik. Beliau awalnya mencari lahan, mencari pangsa pasar, dan yang membuat kandangnya adalah tukang. Beliau mempertimbangkan berbagai hal dalam menentukan pakan seperti harga, kualitas, dan uniknya pakan yang sekarang digunakan beliau adalah yang sudah berkualitas, dan pakan tersebut sudah terjamin karena sekali sebulan dokternya akan datang tanpa diminta untuk mengunjungi usaha tersebut. Dalam pemberian pakan, beliau menentukan waktunya yaitu pada jam 10 pagi. Nah, untuk pemberian pakannya ini harus menetap pada jam 10 pagi. Jika tidak, bebek akan stres. Bapak tersebut tidak mempunyai cara dalam memantau kesehatan dan pertumbuhan ternak. Nah, sebaiknya saran saya yaitu yang pertama, Bapak tersebut memantau bobot dan konsumsi pakan secara rutin untuk memastikan pertumbuhan normal. Yang kedua itu,
amati kondisi fisik dan perilaku setiap hari seperti nafsu makan, aktivitas, bulu, kotoran, dan pernapasan. Yang ketiga, menjaga kandang agar bersih, tidak lembab, tidak terlalu padat, dan suhu stabil. Yang keempat, lakukan vaksinasi dan catatan kesehatan, termasuk vitamin, obat cacing, dan perilaku abnormal. Yang kelima itu, cek produksi telur sebagai indikator kesehatan. Penurunan mendadak adalah tanda masalahnya. Hasil penjualan perharinya yaitu 1.200 per butir telur dengan harga Rp2.000 sebutirnya. Jadi dalam sebulan bapak tersebut bisa menghasilkan 9.600.000 dari hasil telur. Populasi ternak bapak tersebut sebanyak 1.500 per ekornya. Nah, bapak tersebut mencatat angka kematiannya sekali sebulan. Penyebab yang sering terjadi yaitu karena stres disebabkan oleh cuaca, dan jika ada orang asing karena bebek tersebut tidak bisa dengan kebisingan juga. Ternyata bapak tersebut tidak ada melakukan penimbangan bobot rutinnya. Nah, tidak ada karena dokternya juga datang langsung sebulan sekali. Nah, nama pakan yang digunakan oleh bapak tersebut yaitu Niho. Nah, target Bapak Adi dalam sebulan yaitu dengan mencapai keuntungan 8 juta rupiah. Jika tidak sesuai target, Bapak tersebut akan menjual bebeknya kepada langganan. Namun sejauh ini Bapak tersebut belum mengalami kerugian yang cukup signifikan. Dalam penggerakan, cara Bapak tersebut untuk memotivasi diri sendiri agar tetap semangat bekerja yaitu dengan semangat terus agar usaha bapak tersebut dapat berkembang dan bisa memenuhi ekonomi yang dibutuhkan dan untuk biaya sekolah anaknya. Jika ada perubahan cuaca ekstrim, bapak tersebut memberi pakan petelur dengan air minum berupa jahe dan gula merah direbus dan diletakkan di tempat air minumnya agar diminum bebek. Bapak tersebut memastikan kandangnya tetap bersih dengan memantau setiap harinya. Nah, jika dirasa sudah kotor, bapak tersebut akan membersihkan fesesnya. Lalu feses tersebut dijual dengan senilai 7.000 per karungnya. Jika ada bebek yang terserang penyakit, bapak tersebut tidak ada cara lain untuk mengobati bebek. Tetapi, bebek yang sudah dirasa sakit akan dijual oleh bapak tersebut. Jadi tidak perlu repot dan populasi mati bebek di kandang tersebut juga jarang. Bapak tersebut membuat evaluasi dengan istri beliau. Evaluasinya juga tergantung produksinya dan tidak ada evaluasi rutin. Nah, bebek bapak tersebut di dalam kandang terus. Karena bebek petelur memang seharusnya bagusnya di dalam kandang karena akan menghasilkan petelur yang lebih bagus. Untuk listriknya 300 per bulan dan bebek lokalnya sebanyak 900 dan bebek ratunya sebanyak 600. Sekian hasil wawancara saya beserta solusinya. Terima kasih.